Nah, sekarang kita bakal bahas yang seru nih. Tapi kita ngomong baik aja, gak kita mau ngomong. Kita mau ngomongin tentang listrik dinamis. Listrik dinamis itu udah sering banget kita temuin di sekolah, di rumah, di tempat-tempat lainnya, bahkan di kendaraan yang suka kita bawa, di motor, di mobil itu udah sering banget ditemuin listrik dinamis. Nah, kita kan cuma tahu nih listrik dinamis itu namanya aja, tapi kita nggak tahu cara kerjanya gimana. Sekarang kita bakal bahas cara kerja listrik dinamis di motor, di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Sebelum ke penerapannya di motor, di rumah, kita bakal bahas dulu. Kita bakal cari tahu apa sih listrik dinamis itu. Dan sekarang kita udah punya narasumbernya, yaitu Anita, si ahli fisika. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Anita Sari. Saya ahli fisika. Ya. Oke, pertama kita bakal cari tahu dulu apa itu listrik dinamis. Kira-kira apa tuh, Pak? Saya jelaskan. Listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang terus bergerak dalam suatu rangkaian tertutup, atau dengan kata lain adalah listrik yang mengalir. Oh gitu. Kira-kira kalau listrik dinamis itu punya komponen-komponen tertentu nggak sih, Kak? Ada pastinya. Apa aja kira-kira? Sumber tegangan menyediakan perbedaan potensial yang mendorong aliran elektronik, contohnya baterai atau generator. Yang kedua, kawat penghantar. Jalur tempat muatan listrik mengalir, contohnya kabel. Dan yang ketiga, hambatan komponen yang memperlambat atau menghambat aliran listrik, seperti lampu, resistor, atau alat elektronik lainnya. Gitu. Kalau misalkan untuk sifat ini ya, listrik dinamis itu punya sifat nggak sih? Punya pastinya. Dan sama dengan yang seperti komponennya ada 3. Salah satunya terjadi aliran muatan listrik akibat adanya perbedaan tenaga. Yang kedua, hanya biasa terjadi pada rangkaian tertutup, artinya aliran harus memiliki jalur yang lengkap atau kembali ke sumbernya. Yang ketiga dan terakhir, menghasilkan arus listrik yang dapat diukur dengan satuan ampere. Oh gitu. Jadi itu sifat-sifat dari listrik dinamisnya. Oke guys, kita udah tahu tentang listrik dinamis, tentang sifat-sifatnya, komponennya. Sekarang kita mencari tahu tentang penerapan listrik dinamis di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita cari dari yang paling sering kita temui, kita paling sering di situ. Kita cari tahu di rumah dulu kali ya, penerapan listrik dinamis di rumah. Nah, sekarang kita udah punya narasumber, yaitu seorang ahli listrik. Dia bakal ngasih tahu kita tentang listrik dinamis itu di mana aja dan bagaimana cara kerjanya. Kita punya narasumber yaitu Wahyuni. Halo guys, saya Wahyuni sebagai ahli listrik. Oke Kak, tadi itu kita udah membahas tentang listrik dinamis ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih listrik dinamis itu di rumah? Ada apa aja tuh kalau gitu? Contohnya seperti lampu, kulkas, TV, dan lain-lain. Oh gitu. Kalau misalkan cara kerja listrik dinamis di rumah itu kayak gimana sih? Ketika saklar dihidupkan on, rangkaian listrik tertutup, artinya arus listrik bisa mengalir dari sumber. Misalnya baterai atau PLN menuju beban atau lampu, tapi saat saklar dimatikan atau off, rangkaian terputus, arus listrik berhenti mengalir sampai lampu pun padam. Oh jadi itu contoh saklar ya. Jadi arus aliran listrik dinamis itu ada di saklar. Kayak gitu cara kerjanya. Kira-kira sama saklar tuh pakainya aliran listrik dinamis nggak sih? Atau ada saklar tertentu aja? Ya, Kira-kira ada berapa jenis saklar sih Kak? ada tiga jenis, yaitu saklar tunggal untuk satu lampu
rangka motor listrik dalam satu sistem. Oh, jadi ketiga saklar itu pakainya aliran listrik dinamis ya? Ya, betul. Tadi kan disebutin sari sama paralel nih. Berarti ada saklar sari sama paralel. Itu dulunya juga pakai listrik dinamis berarti ya? Ya. Terus apa sih manfaat kita mengetahui cara kerja saklar tersebut? Kayak manfaat dari kita tahu aliran listrik dinamis di saklar itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya, dengan tahu cara bekerja saklar dan listrik dinamis, kita jadi lebih paham bagaimana sistem listrik di rumah bekerja. Kita juga lebih bijak menggunakan listrik dan tentunya lebih aman. Oh gitu. Oke guys, itu contoh penerapan listrik di rumah, listrik dinamis di rumah. Sekarang mungkin kita ke hal yang lebih, mungkin ini cuma orang-orang tertentu aja yang tahu, tapi kita juga berhak dong buat tahu karena kita menggunakannya setiap hari gitu. Sekarang kita bakal cari penerapan listrik, cari tahu penerapan listrik di motor. Gimana sih kira-kira cara kerja aliran dinamis itu di motor? Oke, kita panggil narasumber kita, itu Bang Suryadi. Ya, halo semuanya, saya Suryadi. Oke, langsung saja. Oke, kita kan udah cari tahu nih apa itu listrik dinamis, terus kita juga udah tahu penerapan listrik dinamis di rumah. Kira-kira juga ada nggak sih kalau listrik dinamis itu di motor? Pasti ada dong. Di bagian mana tuh? Contohnya ada di bagian lampu depan, di klakson, di injeksi, ICU, dan speedometer yang beberapa beginian lah. Kira-kira kalau cara kerjanya gimana tuh si listrik dinamis itu kerja di motor? Pokoknya saat motor dinyalakan, si mesin itu mengirimkan listrik ke si aki. Dan si aki itu mengalihkan listrik ke setiap komponen yang ada di motor itu. Jadi misalnya kayak starter nih, starter dipencet terus dia kasih sinyal ke si aki. Iya. Akhirnya motor bisa hidup gitu. Iya. Oke guys, itu penjelasan singkat tentang penerapan listrik dinamis di motor. Nah, kita udah tahu semuanya apa itu listrik dinamis, kita juga udah tahu listrik dinamis di kehidupan sehari-hari di